Nah, terus waktunya mau berapa lama hidup bersama? Itu dia. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun? Apakah sudah bisa dikategorikan, apakah 24 jam sudah dikategorikan sebagai hidup bersama atau masih terbatas pada zina? Nih kita bisa main 2 pasal nih. Kita jangan lupa. KUHP itu buat siapa sih? Ya, itu menarik. Jadi jangan sampai kita buat KUHP juga diskriminatif ternyata. Hanya buat kelompok tertentu. Betul. Hanya kelompok-kelompok yang termarginalkan. Jadi ada kelompok-kelompok malah tidak terjangkau oleh KUHP. Malah tidak terjangkau KUHP. Jadi padahal sebenarnya tujuan KUHP kan buat semua ya. Betul. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua, ketemu lagi di podcast atau YouTube lah ya, Indonesia Tanpa Stigma. Saya Erasmus hari ini bekerja lah ya, berperan sebagai host. Sebenarnya diskusi aja lah, diskusi dengan salah satu narasumber kita hari ini, membicarakan isu yang sangat menarik yang mungkin banyak ditanyakan oleh masyarakat umum gitu ya, dan sekarang jadi bahasan lanjutan karena ada beberapa undang-undang. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita, ada Bu Nela Sumika Putri. Beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Sumedang Bu. Di Unpad begitu ya. Ya formalnya sih udah Sumedang ya. Fakultas Hukum Unpad begitu, dan supaya lebih enak bicaranya, diskusinya, kami izin lepas masker dulu. Kita sudah jaga jarak, sudah vaksin, lengkap begitu ya, 2 kali vaksin, maka kita bolehlah lepas masker dulu. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kita akan membicarakan satu isu yang menarik sebenarnya. Isunya terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan hak atas privasi. Ada 2 yang kita akan bahas dengan Bu Nela begitu ya. Yang pertama adalah tentang zina, pidana zina. Nah, pidana zina ini definisinya apa segala macam kita akan bahas. Lalu yang kedua adalah pidana hidup bersama. Seperti suami istri bahasanya, atau bahasa kerennya kumpul kebo lah begitu. Simon Leven lah, hidup bersama gitu ya, dalam bahasa lainnya. Jadi akan ada 2 hal yang kita bahas hari ini. Bagaimana sih dulu ceritanya KUHP mengatur pasal-pasal ini, karena Simon Leven kan nggak ada Bu ya di KUHP. Hari ini nggak ada, adanya hanya zina. Bagaimana, apa sih sebenarnya mau dilindungi dari pasal zina kalau KUHP sekarang ya, teman-teman semua. Tapi Simon Leven itu apa yang mau dilindungi? Dan yang kedua pertanyaannya, di rancangan KUHP, nah kita akan bahas ini. Di rancangan KUHP kan 2 pasal ini ada nih, tindak pidana ini, yang Simon Leven dan tindak pidana zina. Nah, apa sih tujuannya diatur? Ngapain sih ngatur kehidupan privasi warga negara? Siapa tahu ada tujuan baiknya yang kita nggak tahu. Nah, itu yang kita akan bahas pada hari ini. Dan sedikit lagi, Bu Nela ini juga tim penerjemah dari MVT, Memori van Toelichting, atau risalah pembahasan KUHP Belanda tahun 1800-an dulu, dan KUHP Indonesia tahun 1900-an ya, rekan-rekan. Jadi berkas 100 tahun itu diterjemahkan oleh ICJR dan LAIP. Nggak apa-apa ya Bu ya, promosi sedikit. Boleh lah. ICJR dan LAIP bekerja sama dengan para akademisi dari Universitas Pariangan Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Jakarta. Langsung saja, tanpa udah bertele-tele dari tadi. Bu Nela, pertanyaannya simpel. Perlu nggak sih sebenarnya negara atau hukum pidana itu ngatur hal-hal yang sifatnya privasi yang berhubungan dengan seksualitas dan lain-lain? Kalaupun perlu, batasnya di mana Bu kira-kira? Privasi itu apa sih gitu? Nah, itu mungkin ya. Pertanyaannya itu pertanyaan awal, apa sih privasi? Privasi itu kan ruang otonomi kita ya. Sebagai manusia yang kita tidak ingin orang lain tahu atau masuk ke ruang itu gitu. Kalau kita bicara privasi itu luas sebenarnya, dan sejauh ini saya baca beberapa literatur, tidak ada satu hal atau satu definisi yang ajak yang bisa membatasi apa itu privacy. Jadi bisa saja menurut saya privacy, menurut Eras bukan. Atau sebaliknya gitu. Menurut orang lain, masyarakat tertentu ini privacy, menurut saya sih enggak. Jadi misalnya gini, buat kita kan di Indonesia kayaknya kalau orang tua ikut campur masalah rumah tangga it's okay ya. Biasa aja. Tapi di masyarakat lain ya nggak bisa gitu loh. Nah sekarang sejauh mana kita menginginkan nih
ruang-ruang privacy yang menurut saya, menurut eras privacy dimasuki oleh negara. Mau nggak sih kita? Karena pada saat negara sudah masuk ke ruang privacy kita, maka masalah kita bukan jadi masalah kita dong. Jadinya masalah negara nih. Masalah negara, masalah orang-orang. Kita siap nggak sih digosipin orang lain gitu, misalnya. Atau siap nggak sih isu yang sebenarnya ini menurut saya aib ya buat saya gitu. Betul. Orang lain perlu tahu gitu keaiban ini gitu. Nah, ini sebenarnya yang mungkin nanti beririsan dengan perzinahan. Yeah. Kita menganggap ini masalah yang sejauh mana sih gitu. Nah, boleh-boleh aja misalnya. Sekarang kan yang lagi rame misalnya data pribadi. Ya. Yeah. Nah, di satu sisi kan negara butuh ya data pribadi untuk isu-isu tertentu. Ya. Misalnya keamanan negara segala macam. Tapi kan itu juga ada batas-batasnya dong. Emang kita mau nih misalnya tiba-tiba saya disadap tanpa seizin saya. Kan itu masalah privasi saya. Ya. Atau kehidupan pribadi saya disorot meskipun sekarang banyak sekali misalnya orang bikin vlog daily life atau yang kayak apa ya, kehidupan sehari-hari. Mungkin ada orang yang terbuka untuk itu, tapi banyak orang juga yang tidak siap dong untuk dimasukin. Nah, sebenarnya yang tahu batasan itu kan sekarang secara umum masyarakat kita mau nggak sih dimasukin dan negara turut campur ke sana. Dan apa dasarnya negara mau turut campur? Gitu, menyelesaikan masalah saya? Kalau negara turut campur, apakah masalah saya selesai? Enggak juga, bisa jadi lebih parah gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita bicara tentang ruang privacy. Betul. Nah, tapi kita sepakat dong Bu, ada beberapa hal yang sifatnya privasi. Jadi misalnya langsung aja lah, misalnya kayak perselingkuhan lah. Baik pacaran atau misalnya suami istri gitu ya, melakukan selingkuh, itu kan privasi harusnya ya. Harusnya. Nah, tapi kenapa di KUHP itu ada Bu zina, begitu pidana zina? Atau zina itu apa sih dan hubungan sama? Kita bicara itu? Terminologi undang-undang ya. Terminologi undang-undang dulu deh. Ya, karena kalau kita bicara zina tuh akan banyak terminologinya. Betul. Bicara terminologi undang-undang, bicara terminologi agama bicara terminologi masyarakat itu berbeda. Tapi dalam konteks perzinahan undang-undang yang sekarang di pasal 284, kalau saya nggak salah, 284 ya, KUH pidana. Itu bicara pada saat ada seorang laki-laki melakukan hubungan dengan wanita yang bersuami yang salah satu terikat dalam tali perkawinan. Kata kuncinya sebenarnya ada perkawinan di situ. Ada ikatan di situ. Ada ikatan. Jadi zina dalam definisi KUHP itu bukan zina seperti yang agama, pokoknya selingkuh itu bukan. Oke. Tapi dia melakukan hubungan dengan yang sudah menikah. Salah satu atau kedua-duanya sudah menikah. Berarti syaratnya adalah ada pernikahan. Ada pernikahan. Oke. Nah, awalnya kalau kita bicara balik lagi nih ke review atas terjemahan kita. Sebenarnya di awal juga perdebatan itu sudah cukup banyak. Karena isu perzinahan awalnya tidak ada dimasukkan ke dalam delik kesusilaan di WVS pada saat itu. Tiba-tiba itu masuk dan ada perdebatan. Jadi ada dua grup nih yang cukup kuat, grup yang pro dan grup yang kontra. Untuk grup yang, saya mulai dari grup yang kontra perzinahan. Grup yang kontra menganggap apa sih pentingnya saya mengkriminalisasi ini gitu. Karena berdasarkan kode penal, kan dulunya WVS tuh kode penal yang Prancis kemudian Jerman, itu cuma dijadikan sebagai sarana balas dendam. Misalnya suaminya berselingkuh, istrinya nggak terima. Saya balas dendam deh untuk menggugat dia sebagai perzina, atau sebagai sarana untuk bercerai sebenarnya, mempermudah perceraian. Karena kalau laporin ada alasan bercerai. Tapi seringkali itu cuma dijadikan sebagai sarana bercerai saja. Tidak dilanjuti dengan perzinahan yang selesai gitu loh. Jadi ini manfaatnya buat apa gitu? Apakah ini sebenarnya cuma sarana buat itu? Dan dipikir-pikir juga ada beberapa pendapat yang menyatakan misalnya gini, apakah adil gitu kita mempidana perzinahan? Karena kan ini zina itu masalah apa sih? Kalau kita bicara terminologi hukumnya adalah kita bicara perkawinan. Perkawinan itu masalah apa? Masalah perdata dong.
hukuman ada perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan melalui lembaga perkawinan. Iya. Ada yang wan prestasi. Ada wan prestasi. Ini kan bicara hukum kontrak ya. Iya. Terus kenapa tiba-tiba negara mau masuk ke sana gitu loh. Itu yang jadi isu besarnya. Pada saat negara akan masuk, pada saat isu perkawinan dinaikkan menjadi isu publik, siapa sebenarnya akan menderita dari kasus ini? Apakah hanya kedua belah pihak? Apakah kita juga tahu apakah ada anak di sana? Oh iya, ya. Kalau karena terjadi perkawinan ya. Terjadi perkawinan dan apakah kita siap untuk menaikkan itu ke level publik? Karena mau nggak mau kan pada saat masuk persidangan, ini isunya kan jadi bukan isu rumah tangga lagi gitu. Jadi isu negara dan pada saat misalnya terbuktilah terjadi perzinahan, apakah kita siap nih pelakunya kita taruh di penjara? Meskipun sebenarnya pidananya tidak terlalu tinggi ya, antara 9 bulan gitu kalau kita lihat di KUHP. Iya, KUHP 9 bulan. Nah, jadi itu perdebatannya dan ada manfaatnya nggak sih sebenarnya? Ya, itu datang dari kelompok yang kontra. Ya. Apa manfaat terbesar dari mengkriminalisasi perbuatan ini? Tapi dari grup yang pro menganggap bahwa kalau ini tidak dikriminalisasi, ada kelompok masyarakat yang terganggu. Oke, nah sebelum ke situ Bu, pertanyaannya dari identifikasi Bu, siapa sih kelompok kontra dan siapa yang kelompok pro? Apakah ada latar belakang agama di sana, latar belakang adat istiadat masyarakat, atau pemikiran aja profesor segala macam? Atau ada kelompok masyarakat tertentu? Kalau yang kontra sebenarnya mereka lebih ke data ya. Oh data, iya. Mainnya, ini ukurannya sangat data gitu. Ada kasus ada ketentuan tentang zina. Kok nggak sesuai nih datanya? Maksudnya kalau cerainya tinggi tapi nggak balance sama proses pengaduan untuk perzinahannya. Iya, karena kan harusnya kalau alasannya perselingkuhan itu jahat sehingga perlu dipidana, harusnya kan abis cerai saya gugat perzinahannya dong, laporan perzinahan, tapi enggak. Iya. Ini jadi sebenarnya untuk apa? Jadi nggak secara data, tapi untuk kelompok yang pro memang ukurannya menjadi sosiologis, moral, agama itu yang dikedepankan. Dan ada merasa bahwa ada kelompok masyarakat yang akan terganggu nih kalau saya tidak mengkriminalisasi zina, dan mereka mengcompare. Kita aja untuk menganiaya hewan aja kita pidana. Tapi untuk perbuatan yang mengkhianati ya istilahnya perkawinan, terus kita mencoba untuk tidak mengkriminalisasi itu. Jadi itu adalah dua latar belakang yang cukup berbeda sebenarnya. Itu menarik ya. Nah, kalau saya nggak salah Bu, dalam pembahasan itu juga disebutkan misalnya karena di sana mayoritas Katolik, dianggaplah ada perdebatan soal masyarakat Katolik, agama Katolik yang merasa itu bagian dari moral, problem moralistik dan lain-lain. Mirip-mirip dengan Indonesia, rekan-rekan sekalian, karena di Indonesia Bu, ya seperti kita tahu bersama lah ya, perdebatan zina ini kan perdebatan kelompok yang menganggap perzinahan itu bahasa moral. Dan memang bahasa moral gitu ya, kelompok agama bahkan minta ngaturnya tidak seperti yang di KUHP sekarang, tapi nanti kita bahas mau pengennya ngaturnya gimana. Nah, kalau boleh dilanjutkan Bu, perdebatan ini kan berarti ada dari kelompok pro dan kontra. Menengahinya itu dan akhirnya ada muncul pengaturan di KUHP hari ini tuh ceritanya bagaimana? Perdebatan itu kan nggak berhenti di situ. Jadi kelompok yang kontra tetap dengan kekontraannya, dan pro tetap dengan pro-nya, dan pada saat dilakukan voting sebenarnya nggak jauh beda. 23/25 ya, yang akhirnya menang yang pro. Jadi tapi yang sebenarnya ada isu yang menarik sebenarnya dari kelompok kontra yang muncul adalah apa sih implikasinya pada saat kita mengkriminalisasi perzinahan? Apakah kan ini kita bicara dua gender yang berbeda ya? Laki-laki dan perempuan. Yang diakui dari waktu itu, di saat itu yang diakui laki-laki dan perempuan, dan banyak dampaknya pada hukum pidana saat itu. Iya, betul. Dan kita bicara perspektif sosial sebenarnya. Pada saat orang bicara perzinahan dilakukan oleh laki-laki, seolah-olah itu sebagai kita menganggap ya udahlah laki-laki lah, wajar gitu. Dan yang dibilang perzinahan itu kalau saya tidak salah dalam itu pada saat seorang laki-laki mengajak perempuan untuk bersama di rumahnya. Jadi sebenarnya nggak bicara seksualitas secara clear juga gitu ya. Pada saat ada seorang laki-laki perempuan ke rumahnya, kemudian misalnya istrinya sakit dan segala macamnya, kita bisa bicara itu sebagai perzinahan. Tapi mereka berbeda konsep pada saat perempuan melakukan perzinahan. Seolah-olah sangat rendah gitu. Pada saat perempuan melakukan perzinahan itu emang kelakuannya aja. Emang dia
berkhianat dan segala macam gitu. Dan jadi posisinya menjadi tidak equal. Kemudian impact-nya kan jadi berbeda. Seolah-olah kalau laki-laki kita mengamini dan perempuan tuh isunya adalah kalau laki-laki kan kalau berzina juga anaknya tetap atas nama laki-lakinya ya. Iya benar. Gitu. Karena patriarkis. Tapi kalau perempuan yang berzina ini siapa nih nentuin anak? Jadi isunya jadi berkembang ke isu waris, isu identitas anak. Kalau perempuan yang melakukan. Dan dalam perdebatan itu ada isu perempuan berarti. Ada isu perempuan. Sehingga itu yang membuat Menteri Kehakiman pada waktu itu Moderman beranggapan gini. Ya kalau tidak bisa kita bikin secara equal, ya jangan diatur. Oh menarik. Gitu. Menarik. Karena ada implikasi ya, dampak ya. Dampaknya. Kenapa yang laki-laki seolah-olah dianggap lebih ringan dibandingkan pada saat perzinahan dilakukan oleh perempuan. Moderman juga menarik. Moderman di sini saya anggap sebagai penengah ya. Iya. Awalnya dia jadi teman-teman Moderman itu nama orang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nela. Saya ulangin lagi kalau nanti kelewatan. Jadi dulu Belanda ada Menteri Kehakiman dan KUHP itu dulu di bawah diskusinya di bawah Menteri Kehakiman dan Moderman langsung yang datang ke dalam perdiskusian. Jadi kalau ada nama Moderman itu bukan nama merek ini ya, nama baju ya atau sepatu ya. Itu nama Menteri Kehakiman Belanda tahun itu. Silakan Bu Nela. Moderman ini menarik. Di awal dia adalah grup yang kontra. Dia kelompok yang kontra yang menganggap bahwa pakai data tadi ini nggak benar, maksudnya ya nggak fair juga buat rakyat. Tapi di akhir dia berkompromi. Tapi ada yang salah satu komprominya adalah ini mau kalau saya tidak menempatkan zina ke dalam WVS, akan terjadi penolakan besar-besaran terhadap WVS. Jadi ada isu itu juga gitu. Ini menarik ya. Jadi isu tahun 2019 munculnya udah dari zaman tahun 1800 ya. Jadi ada isu itu gitu. Oke, jadi ada 2 kali pembahasan sebenarnya. Masalah yang pertama adalah apakah kita mau mengkriminalisasi zina. Waktu itu voting menang yang pro. Kemudian masalah yang kedua adalah ini mau delik apa? Delik biasa atau delik aduan? Dan itu di amandemen yang kedua, di proses yang kedua, dan menang lagi yang akhirnya delik aduan karena mereka menganggap pada saat delik biasa itu sangat nggak adil. Begini Bu, berarti kalau yang pro dan kontra tadi kan yang menang yang pro kriminalisasi. Yang delik aduan berarti yang kelompok tadinya kontra, berarti dia akan backing yang delik aduan ya. Delik aduan. Plus yang juga mungkin ada beberapa dari kelompok yang pindah ke delik aduan karena menganggap ini tadi masalah apa sih, ini masalah privacy dong. Kalau saya bicara tiba-tiba ada yang mengadukan terus tidak jelas siapa yang mengadukan, ini kan jadi nggak fair gitu. Jangan-jangan pihak yang berkontrak sebenarnya nggak pengen. Nggak ada isu juga soal apakah harus pidana atau enggak. Delik aduan itu kan intinya hukum itu pidana perbuatan itu baru bisa hukum. Jadi polisi baru boleh nyidik gitu ya. Pengadilan baru boleh mutus kalau ada aduan dari pihak yang dianggap dirugikan. Dan dalam KUHP Belanda saat itu atau Wetboek van Strafrechtnya Belanda saat itu yang dianggap dirugikan adalah pasangannya. Termasuk perdebatan masalah cerainya setelah diadukan. Nah, itu menarik tuh. Atau sebelum diadukan. Kenapa harus ada cerai, Bu? Karena pada saat kita bicara kita menganggap lembaga pernikahan ini lembaga apa? Kita kan menghormati satu lembaga yang kita masuki dengan niat yang suci ya. Pada saat kita masih masih dalam pernikahan yang kita mengajukan gugatan perzinahan. Terus buat apa gitu? Apakah kita masih akan tetap dalam ikatan pernikahan? Ya, itu karena menghargai lembaga pernikahan. Itu dalam pembahasan di sana juga. Dalam pembahasan itu jelas. Pada yang sehingga akhirnya ya udah sepakatnya adalah cerai dulu baru diproses. Biar supaya menanyakan pada kedua belah pihak ya kalau emang mau pisah. Kalau memang mau mempidanakan orang ini, pastikan Anda mau pisah, begitu ya. Meskipun disadari proses perceraian itu kan nggak 1-2 bulan. Benar. Jadi perdebatan ini juga ya, kalau kamu cerai dulu kan nanti ini isunya jadi selesai gitu loh. Nah, jadi itu juga yang perdebatan sehingga pada akhirnya ya tapi tidak kepentingan pribadi itu tetap harus dihargai dibandingkan dalam konteks kepentingan umum karena ini kan masalahnya bukan masalah semua orang. Jadi dari awal pembentuk undang-undang itu paham bahwa ini adalah masalah privasi.
ini masalah lembaga perkawinan tadi, sehingga mereka sepakat menaruh beberapa titik-titik, bukan titik-titik apalah ya namanya, gembok lah ya, bisa ya, gembok di sana. Pertamanya delik aduan, gitu ya. Yang keduanya harus ada pengajuan perceraian. Nah, itu dibuat supaya negara nggak terlalu jauh, supaya tidak ada korban bertambah. Betul. Supaya ya kalau misalnya perempuannya jadi korban atau laki-laki jadi korban, negara nggak asal masuk jadi runyam rumah tangganya kan. Yeah. Padahal kedua belah pihak sebenarnya tidak mau misalnya. Jadinya diberikanlah gembok-gembok itu. Iya, dan itu yang akhirnya disetujui oleh Moderman. Oke, kita kriminalisasi, tapi kamu harus menjamin bahwa ada perlakuan yang sama kalau yang pelaku zinanya ada laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh ada perempuan. Jadi dia menyetujui dengan requirement. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu negosiasinya Moderman pada saat dia istilahnya oke, kita deal dengan kriminalisasi zina. Iya. Gitu. Nah, jadi itu dibuat dalam skema yang sangat aman untuk kedua belah pihak. Jadi, yang menarik, ini mungkin belum kalau tadinya Bu Nela dan rekan-rekan gitu ya tidak menafsirkan tidak menerjemahkan MVT ini. Saya sih taunya kalau dari buku-buku bahan bacaan itu cuma sebatas ternyata diskusinya soal supaya negara tidak terlalu banyak masuk ke dalam urusan rumah tangga, dapur. Ternyata ada isu perempuan ya di sana ya. Ada perdebatan soal bahwa perempuan itu lebih rentan, bahwa perempuan itu dianggap lebih bermasalah segala macam, sehingga dibuatlah pasal-pasal itu. Nah, pertanyaannya Bu, mungkin sedikit agak geser kita ke rancangan KUHP. Saya nggak tahu Bu Nela tahu jawabannya atau enggak. Semuanya abu-abu ya. Tapi di RKUHP kan ada dua hal yang kemudian tiga hal sebenarnya yang kemudian dihilangkan. Kalau kita baca KUHP hari ini, yang pertama tidak ada syarat perkawinan. Artinya perkawinan itu hanya untuk menunjukkan status perkawinan, bukan dalam lembaga perkawinan terjadi tindakan. Jadi yang bukan suami atau istrinya itu menunjukkan bahwa lu jomblo-jomblo nih teman-teman ya, yang jomblo-jomblo juga bisa kena pidananya. Itu yang pertama. Gitu ya. Selama dia selama berhubungan badan atau berhubungannya tidak dengan pasangannya, maka bisa kena pidana. Artinya jomblo bisa kena. Itu satu. Yang kedua, tidak ada syarat perceraian. Iya. Ya, kalau nggak salah nih ya di RKUHP tidak ada syarat perceraian. Jadi syarat perceraiannya dicabut. Artinya bahasa sederhananya, lu jomblo juga bisa jadi ini targetnya jomblo, karena jomblo kan nggak mungkin cerai dong. Mau sama siapa cerai? Mimpi yang tertunda kan enggak. Ya kan dua tuh. Berarti perceraian juga nggak ada. Syarat ketiga, delik aduannya masih tetap ada. Di rancangan KUHP sebelumnya tidak ada delik karena jadi delik biasa, lalu kemudian oleh tim pembahas dibuatkan delik aduan. Tapi yang menarik Bu, yang boleh mengadukan suami, istri, which is pasangan seperti yang sekarang, orang tua dan anak. Nah, Ibu Nela sebagai tim penerjemah, dosen gitu ya, dan juga dosen hukum pidana, kira-kira perbedaan antara KUHP Belanda dengan KUHP Indonesia ini secara pondasi tadi dari pembahasan yang sudah ada baik di KUHP Indonesia dan KUHP Belanda, apa yang kemudian menjadi tanda tanya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, implikasi ke depannya kira-kira yang akan terdampak dari catatan-catatan di KUHP Belanda tadi Bu ya, kan KUHP Belanda bilang ini harus equal perempuan laki-laki, tidak boleh masuk ke ranah privasi terlalu jauh dan lain-lain. Kira-kira itu nanti bagaimana? Dua hal itu Bu. Kita mungkin mulai dari yang pertama dulu. Kita bicara siapa yang mau dilindungi dari pasal ini. Nah, iya. Kalau kita bicara itu juga kan ada perluasan ya. Iya, betul. Perluasan definisi zina. Betul. Jadi zina itu ya kamu sepanjang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sepanjang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ini nggak juga jelas ya, maksudnya laki-laki dan perempuan tanpa melihat status perkawinan. Status perkawinan berarti siapapun yang berzina dalam konteks pasal 417 ya. Iya, benar. Maka bisa diproses pidana. Oke. Ini perluasan. Pertanyaannya, apa kalau kita bicara perkawinan tadi bicara kontrak. Berarti ada yang melanggar kontrak dong. Iya. Kalau tidak ada kontrak, terus siapa yang terlanggar? Kan kalau tidak ada ikatan, siapa yang akan menganggap saya prestasi dan non prestasi dong? Iya. Pemenuhan apa? Apa yang dijadikan dasar nih? Iya. Saya untuk mengadukan tuh dasarnya apa? Iya. Kalau di KUHP kan jelas perkawinan pasangan. Pasangan. Kalau ada surat nikahnya lah. Oh iya, ada surat nikah.
Kalau RKUHP kita bilang tadi Bu, anak, orang tua, suami istri, berarti surat nikahnya akta lahir misalnya. Beda ya? Akta lahir beda ya? Oke, kalau misalnya orang tua ada akta lahir lah, akta lahir itu perjanjian antara orang tua dengan Tuhan. Ya? Gitu kan, jadi nggak jelas ya siapa yang berkontrak. Atau misalnya ada saya pacaran dengan B, terus B zina dengan C, terus saya mengadukan B, dasarnya apa? Emang saya pacaran bikin kontrak? Enggak dong. Kalaupun ada bukan kontrak seperti pernikahan. Betul. Terus dasarnya apa? Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Ada beberapa isu memang kalau saya garis bawahi ada bicara ketertiban umum. Apakah ini yang mau dilindungi oleh RKUHP? Tapi kan tidak juga cukup jelas. Ketertiban umum ini maksudnya apa? Yang ada malah yang beberapa kita kali kejadian di Indonesia adalah misalnya ada orang ditemukan dianggap berzina lah di satu tempat, malah diarak ya kan, diekspos, ditelanjangi. Loh, itu kan bukannya malah membuat satu perkara baru gitu. Nah, Bu, ini saya menarik nih, saya harus potong di situ tuh. Saya ingat satu perdebatan, saya nggak tahu ini catat atau nggak ya sama DPR ya. Ada perdebatan menarik ketika bicara tentang zina, dan yang kedua Saman Leven, yang kumpul kebo tadi. Nah, saya agak lupa siapa yang bicara, tapi saya ingat dalam beberapa diskusi dengan ahli saat itu disebutkan bahwa alasan ini dikriminalisasi adalah untuk memastikan tidak ada main hakim sendiri. Jadi supaya ketika orang misalnya tadi ada dugaan zina lah di kosan samping gitu ya, si orang ini tidak melakukan tidak melakukan gerbek langsung, tidak arak-arakan, tapi melapor ke polisi. Cuma yang jadi pertanyaan, kan deliknya delik aduan ya Bu ya? Kalau saya pun ada orang yang berzina di kosan samping saya, toh kan saya nggak bisa ngadu ya? Perannya apa di situ? Nah, kira-kira masuk akal nggak Bu kalau alasannya itu? Jadi alasannya untuk menjaga ketertiban justru supaya orang tidak arak-arakan, ya sudah lapor ke polisi gitu. Sekarang apakah yang mengadu dirugikan? Kalau dia menganggap dirugikan lah. Ruginya apa? Saya ada ajaran agama lah, nggak boleh berapa rumah gitu misalnya terjadi 40 rumah tidak boleh ada zina misalnya. Ya, batasannya apa dan bagaimana kamu membuktikan bahwa dia melakukan? Nah, sekarang konteksnya melakukan apa ya di sini bahasanya kan persetubuhan. Gimana caranya? Nah, ini hal menarik lagi nih. Ini hal lagi menarik nih. Karena bahasa undang-undangnya bersetubuh. Iya kan, sedangkan di WVS itu nggak ada kalimat itu. Persetubuhan kan, siapa yang mau membuktikan persetubuhan? Ya, teman-teman dalam rancangan KUHP yang dimaksud dengan persetubuhan itu, kalau kita baca, saya lupa pasalnya, tapi kalau kita merujuk pasal ketentuan tentang perkosaan, pasal perkosaan, penjelasannya persetubuhan itu adalah hubungan badan ya, hubungan seksual gitu ya, antara di sana masih laki-laki dan perempuan. Gitu, laki-laki perempuan gitu. Jadi harus hubungan seks. Salaman nggak bisa ya, salaman doa bareng gitu nggak bisa. Gimana cara membuktikannya? Apakah ini akan kalau tadi isunya tadi adalah mencegah main hakim sendiri. Terus apa isu lain yang akan timbul pada saat kita mengkriminalisasi ini? Mungkin nggak terjadi pemerasan. Karena kemudian kan minimal kalau ajaran agama juga kan minimal ada berapa orang saksi sih yang bisa menunjukkan itu gitu. Lah, memang kita di muka umum. Terus kalau itu berarti ngintip dong. Atau gimana cara? Pidana lagi ya? Iya, gimana dong cara kita bisa membuktikan itu? Tuh kepikiran nggak gitu ya misalnya? Berarti ada isu pembuktian, nggak sederhana. Tidak sederhana karena di dalam pasal itu yang harus dibuktikan adalah bersetubuh. Sedangkan namanya zina biasanya mayoritas dilakukan dalam ruang tertutup. Betul. Dan kalau misalnya dipergoki segala macam bisa muncul tadi pemerasan. Dan itu beberapa kasus ada. Jadi ditemukan berhubungan, diperas atau ada tindakan-tindakan lain gitu ya yang kemudian merugikan justru pihak-pihak yang melakukan hubungan itu. Betul. Jadi ya, dan apakah kedua orang ini ya kalau dia melakukan itu kan berarti ada konsen ya? Iya. Saling menyukai. Dan apakah kita harus melarang? Apakah hak pribadi yang menentukan saya mau berhubungan dengan siapa kan saya pribadi? Dan apakah orang lain boleh menentukan? Tapi kan dilarang agama, Bu. Kalau kata orang. Kalau gitu selesaikanlah dengan agama. Aduh. Bukan dengan bicara pidana dong. Emang kita dosen guru agama. Benar nggak? Iya, benar lagi jawabannya. Nggak semuanya, tidak semuanya urusan agama itu bisa diselesaikan dengan pidana gitu ya. Tapi ada beberapa urusan agama yang mungkin bisa selesai dengan pidana gitu ya.
pembunuhan itu kan urusan agama ya boleh lah pidana, karena pidana bisa menyelesaikan. Tapi kalau zina ibarat kata kalau masa ancaman pidananya masuk neraka sih kan nggak mungkin ya. Terus siapa yang menentukan gitu kan? Jadi ada beberapa hal yang mungkin justru tambah rumit kalau diselesaikannya dengan pidana. Nah, berangkat kedua Bu, tadi kan pertanyaannya itu tadi ya, kita sudah ngomongin implikasinya seberapa bahaya itu, perbedaannya juga tadi ya, ada beberapa diskusi yang nggak selesai. Nah, ada pertanyaan menarik sebenarnya Bu. Ini diskusi lah. Anak kan jadinya anak sama orang tua boleh melapor. Perzinahan terjadi. Ibu sebagai dosen pidana nih, saya mahasiswa Ibu nih sekarang. Ya memang mahasiswa Ibu ya, tapi dulu saya nanya nih sama Bu Nela. Bu, kalau misalnya orang tua saya, sebutlah ayah saya berzina, gitu ya. Saya mau melaporkan karena kan di dalam pasal itu kan boleh anak melaporkan. Tapi ibu saya nggak mau ngelaporin Bu. Nah di dalam pasal itu kan yang bisa melaporkan orang tua, anak, suami atau istri kan Bu. Yang mana yang diterima polisi Bu? Logikanya kalau saya harusnya istrinya dong, karena yang punya ikatan kontrak kan dengan istrinya. Iya. Ikatan perkawinan. Lah anak perannya apa di sini? Iya. Sebagai anak. Kan sebagai maksudnya di dalam rancangan KUHP kan dia bilang yang boleh mengadukan itu kan suami, istri, anak atau orang tua. Betul. Nah saya mau ngelaporin Bu, tapi otoritas orang tua sebagai anak terhadap orang tua itu apa? Sejauh itu kah? Gitu apakah ya? Dalam konteks kita bicara konteks masyarakat kita juga bolehkah seperti itu? Iya. Anak melaporkan orang tua, jangankan itu, sekarang aja anak ngelaporin apa orang masalah waris aja ributnya satu Indonesia ya kan? Padahal dimungkinkan. Iya. Apalagi seperti ini. Dan apakah sebagai anak kita mau orang tua kita dilaporkan terus semua orang tahu gitu? Iya. Apakah kita siap dengan nggak mikirin nggak si istrinya? Benar. Ibu kita. Iya. Nah ini disebut ranah-ranah privacy. Jangan-jangan ibu kita nggak mau. Iya. Tapi kalau ada Bu, misalnya ini kan KUHP-nya nulisnya begitu, rancangan KUHP. Kalau ada, atau saya balik deh, misalnya ya, istrinya udah nggak ada, gitu ya, istrinya udah nggak ada, sebutlah Duda lah, mohon maaf lah ya, misalnya Duda nih, punya anak saya itu bapak saya Duda, lalu kemudian ada kakek saya, ayah saya berzina, kakeknya melapor, saya nggak mau karena saya butuh sekolah nih. Nah di dalam rancangan KUHP kan dibilang boleh mengadu orang tua dan anak. Saya kalau bapak saya di penjara, saya nggak bisa sekolah Bu. Bapaknya umur berapa sih? Sampai perlu diadu. Saya kan masih umur 16 tahun. Iya, bapaknya umur berapa? Nggak mungkin 16 tahun. Oh iya, ya sebutlah masih bisa dalam konteks orang tuanya mengadu. Nah, kalau itu nanti kemudian masuk ke dalam proses pidana, ini akan amburadul nggak Bu? Pasti. Akan amburadul ya? Pastilah. Dan dalam hukum pidana itu ngatur nggak sih Bu, siapa aduan mana? Kan aduannya kan akhirnya sama ya? Kan kalau kita bicara delik aduan kan ada dua ya, aduan absolut dan aduan relatif. Yeah. Untuk perzinahan kan delik aduannya absolut, bukan yang relatif. Absolut karena yang diadukan perzinahannya, bukan karena relasi keluarganya. Itu juga catatan. Kan saya mengadukan perzinahan, bukan karena dia istri saya, tapi peristiwa perzinahannya. Sedangkan kalau ini kan kita bicara relasi keluarga dong. Lah hubungan apakah orang tuanya dirugikan dalam konteks langsung? Saya nggak lihat gitu loh. Berarti pengaturan delik aduan yang demikian dalam perzinahan itu menurut Bu Nela wajar nggak dalam kacamata hukum pidana? Jadi yang boleh mengadukan zina itu orang tua, anak. Agak lucu memang ya, kita juga kadang kita juga tidak menemukan jawabannya sampai saat ini. Ada pengaturan lain nggak Bu yang seperti itu selain delik aduan relatif yang, tapi kan kalau delik aduan relatif kan, jadi teman-teman ada dua ya delik aduan, ada yang absolut, ada relatif. Absolut itu yang diadukan adalah perbuatannya, relatif itu karena relasi keluarga, pencurian dalam rumah tangga, bukan karena pencuriannya semata, tapi karena yang lakukan adalah punya hubungan anak dengan orang tua istri gitu ya, yang sudah bercerai dengan suaminya. Betul. Karena ada dampak relasi itu. Nah di tindak pidana lain ada nggak yang seperti itu Bu? Yang orang tuanya bisa ngaduin, anaknya bisa ngaduin, suami istri bisa ngaduin. Belum temu ya. Iya, jadi ini sebenarnya perlu, kalaupun mau dibahas, saya perlu ada justifikasi dari pemerintah. Kenapa ada muncul orang tua dan anak sebagai pihak yang mengadukan? Relevansinya apa nih? Korelasinya apa? Kalau saya nggak salah karena tercemar tadi Bu, tapi kita nggak tahu juga. Ya alasannya cuma itu karena tercemar tadi di keluarga. Nah sekarang ini mungkin konsep budaya ya. Konsep budaya. Nah apakah memang seperti itu?
Sejauh mana orang tua bertanggung jawab sama anaknya? Misalnya kan orang anaknya udah nikah nih. Ya. Misalnya Eras sudah nikah. Ya. Saya datang, Eras tiba-tiba berzina. Lah kan Eras sudah menikah. Iya, apa urusannya sama orang tua? Apa gitu urusannya sama saya? Oke, tapi kalaupun belum nikah, misalnya masih jomblo gitu Bu, tiba-tiba orang tua saya ngelaporin curhat ya, juga ya. Oh, ini bukan curhat ya namanya. Bukan curhat, tapi ya, tapi kan sudah dikit promosi ya, saya belum sudah nikah. Sudah dewasa kan? Iya, sudah dewasa dong, sudah dewasa. Apakah orang yang sudah dewasa tidak punya otonomi terhadap dirinya sendiri? Di mana batasannya? Betul. Berarti akan selalu dianggap dalam konteks hukum Indonesia, maka akan tidak akan ada orang dewasa. Oh iya. Akan selalu anak-anak. Jadi kemana-mana ya, karena akhirnya membuktikan bahwa dia bisa mengambil pilihan juga akan jadi pertanyaan. Betul. Oke, Bu Nela, sepertinya kepusingan kita sampai titik itu akan ngerembet ke yang satu isu nih. Kalau lah, zina kita punya pembanding lah, bahwa pembandingnya KUHP Belanda gitu ya, clear lah mana yang kita pusingin. Nah, muncul satu lagi Bu. Pasal pidana yang mirip-mirip kakak adik nih sama zina. Betul. Tapi yang ini lebih, kalau kata orang Medan lebih paten. Karena istilahnya hidup bersama. Iya. Definisi hidup. Ya? Nah, definisi hidup bersama ini kan saya rasa kalau saya duga-duga kalau kita baca pembahasan KUHP Belanda, ini mirip-mirip pasal-pasal yang akan diserahkan kepada hakim lah yang menentukan misalnya hidup bersama tuh definisinya gimana sih gitu loh. Apakah ada sikat gigi kan kalau kita ngekos bareng tuh hidup bersama nggak ya? Iya, ngekos bareng, sharing itu hidup bersama nggak ya? Ada sikat gigi di kosan pacar tuh hidup bersama nggak? Betul. Jadi dipidana orang yang berhidup bersama seperti suami istri. Pertanyaan kedua tuh, hidup bersama dan seperti suami istri. Iya. Nah, ini mungkin kalau kita mau definisinya kita pecah-pecah mungkin agak membingungkan. Tapi oke lah, hidup bersama seperti suami istri berarti ya sudah lah ya suami istri gitu. Deliknya juga delik aduan Bu. Betul. Sama seperti zina. Delik aduan, tapi ini lebih mantep karena kepala desa atau disebutnya di situ ini ya atau dengan sebutan lain. Iya, kepala desa atau sebutan lain. Jadi siapa petugas lah atau pejabat sekitar yang bertugas untuk menangani daerah itu, gitu ya, boleh melaporkan dengan seizin orang tua. Ini lebih menarik lagi ya? Lebih menarik lagi karena orang luar, ini tadi kan keluarga aja Bu Nela sudah memberikan saya pertanyaan dan jawaban ke teman-teman yang kita susah jawab nih. Nah, ini ada lagi Bu nih, yang orang ketiga di luar keluarga yang bisa mengadukan. Kira-kira menurut Bu Nela apa sih tujuannya pidana Saman-Leven? Ada nggak di negara luar yang mempidana hal itu dan tujuannya apa sih sebetulnya? Pidana Saman-Leven itu ada di dalam. Saya tuh baru ketemu adultery ya. Zina oke, di beberapa negara khususnya negara dengan basic agama. Betul. Itu sangat ada. Tapi saya belum nemu nih. Yang terus yang namanya hidup bersama ada temponya nggak sih? Ya itu tadi. Sehari apakah sudah bisa dihitung sebagai hidup bersama? Iya ya. 2 hari, 3 hari. Ini mau pakai penafsiran apa nih? Terus konstruksi masyarakat kita kan masih mengenal kawin siri. Betul. Yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, kita mesti carinya dulu yang disebut sebagai perkawinan itu apa. Kalau nggak salah sudah didefinisikan sah sebagai perkawinan itu sah menurut negara dan agama. Oke, berarti nggak ada masalah ya tentang kawin siri. Iya. Berarti sepanjang, tapi nggak buktiinnya ya nanti. Isunya kan jadi membuktikan bahwa kawin siri, bagaimana membuktikan dia sudah kawin siri kan jadi isu lain. Iya, jadi isu yang berbeda gitu loh. Nambah perkara baru. Nambah perkara gitu baru. Nah, terus waktunya mau berapa lama hidup bersama? Itu dia. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun? Iya. Apakah sudah bisa dikategorikan, apakah 24 jam sudah dikategorikan sebagai hidup bersama atau masih terbatas pada zina? Ini kita bisa main 2 pasal nih. Iya. Dan itu kan tidak cukup dijelaskan. Dan membuktikannya juga ya, hidup bersama itu apakah selalu berhubungan seksual kan belum tentu. Iya. Iya kan? Betul. Kalau campuran gimana? Mau ngobrol gimana kalau misalnya emang mereka mau ngobrol tidak ada hubungan seksual gitu loh. Iya. Nah, kalau Ibu melihat ini pasal ini bagaimana nanti apa yang jadi masalah dalam pasal ini dan implikasinya bagaimana Bu tentang hal-hal yang sama kayak zina tadi? Pasti yang pertama pembuktian. Kita akan memberikan beban berkelebihan nggak dengan penegak hukum? Ini kalau kita balik ke konsepnya cost and benefit principle, ini costly nggak sih pasal-pasal ini? Saya sih menduga justru pembuktiannya akan sangat sederhana Bu. Nanya ke pelaku, udah berapa lama tinggal?
Ya, atau nanya, oh itu mungkin yang menyebabkan kepala desa dilibatkan. Iya, bisa jadi. Gitu. Tapi itu kita nggak tahu ya. Iya, apakah itu alasannya kita belum tahu. Betul. Apakah karena ada kewajiban lapor 1 kali 24 jam, terus dia nggak lapor, terus kepala kampung tahu, terus dia menggunakan itu. Ini juga menjadi menarik pada saat yang melakukan hidup bersama sudah punya otonomi terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi tadi ya dewasa misalnya ya. Apakah setelah saya dewasa orang tua saya juga harus tetap ikut campur? Iya. Sekarang gini, kita bicara ini dalam konteks Indonesia. Indonesia itu nggak sama ya. Kalau di lokal, maksudnya di wilayah daerah di luar Jawa, mungkin ini bisa menjadi isu yang cukup besar. Di Jakarta, siapa kepala desanya? Lurah, Bu. Atau tinggal di apartemen. Gimana cara kita bisa? Iya, apartemen itu juga masalah ya. 40 rumah kiri, 40 rumah kanan. Atas bawah gimana? Gitu kan? Iya. Gitu. Kalau dia tinggal di apartemen. Iya. Gimana cara kita bisa melihat? Saya bisa aja sewa rumah base sebelahan ya. Iya, ya ngekos juga bisa sebenarnya kan. Iya, betul. Connecting door gitu kalau kita sekaya itu misalnya. Atau bisa jadi malah jadi ajang fitnah. Oke. Apa fitnah dipidana loh? Iya. Gitu kan? Atau malah menjadi ini malah yang pidananya lebih besar lagi daripada zina. Yang tadi malah main hakim sendiri, yang ini malah membuka main hakim sendiri, gitu kan? Iya. Dan terus dengan izin kepala orang tua ya tadi. Orang tua, seizin orang tua. Orang kan dengan hidup bersama nggak mungkin anak-anak ya? Iya. Ya mungkin saja ada, tapi sangat kecil kemungkinannya. Karena biaya hidup sendiri aja pusing ya, apalagi minta orang tua, aku mau hidup sama pacar aku kan nggak mungkin. Ya nggak tahu lah ya kalau anak sama, tapi kan di sini orang tuanya juga mau apa gitu, apa kepentingannya. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Oke. Dari saya satu hal yang saya garis bawahi dari tadi Bu Nela bicara tentang kepentingan, bahwa ada kepentingan tadi apa sih kepentingan orang tua segala macam. Apakah Ibu berangkat dalam konstruksi korban tadi? Jadi siapa yang menjadi korban sebenarnya? Siapa yang berhak menjadi korban dan dirugikan? Nah pertanyaannya Bu, dalam kasus-kasus seperti 7-Eleven gitu ya, bagaimana mengukur kerugian? Siapa yang merasa dirugikan itu? Kalau Ibu lah sekarang jadi polisi kira-kira ya, bagaimana kemudian Ibu mengukur kerugian tadi? Kerugiannya apa? Sangat abstrak kan? Apa ukuran? Kecuali tadi yang komunal tadi ya, bahwa isu di daerah itu nggak boleh hidup bersama misalnya, itu kan harus jadi kawin sangat dulu. Spesifik ya. Jadi gitu. sangat spesifik. Tapi pada masyarakat perkotaan dengan konsepsi masyarakat yang berubah sekarang gitu kan, jadi nggak relevan. Jadi tidak relevan. Tapi kalau dibalik gimana Bu? Itu kan pemikiran ibu kota, itu kan pemikiran Bu Nela yang tinggal di Bandung, di kota besar. Bagaimana kalau di daerah-daerah misalnya? Sekarang saya nggak tahu kalau di daerah apakah konstruksi masyarakatnya juga sama. Kemudian tadi balik lagi ke pembuktiannya akan seperti apa. Oke, narik laginya ke situ ya, karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan hukum pidana. Jadi gini, ada satu istilah ya, saya belajar dari senior di kampus gitu. Semua yang dikriminalisasi itu kan pasti tercela. Oke. Karena syarat pertama kriminalisasi bahwa itu perbuatan tercela. Tapi tidak semua yang tercela itu harus dipidana. Karena banyak aturannya, ukurannya. Ini adaptif nggak sih buat masyarakatnya? Ini memberatkan nggak sih buat penegak hukumnya? Ini akan ada lebih besar manfaatnya nggak sih buat kita? Jadi kalau kita mau mempidana ini, kira-kira ya, Bapak Eras yang kita belajar overcrowding ya, kira-kira penjara kita akan sepenuh apa? Yang pasti sih saya nggak bisa kebayang pembinaannya Bu ya. Betul. Jadi kalau mau dibina? Saya sih kebayang kalau orang dipidana karena 7-Eleven hidup bersama, begitu masuk penjara, apakah mereka akan ditempatkan satu sel? Kan bingung kan? Kan bingung juga itu. Oke, jadi nah ada satu menarik Bu ini sebenarnya. Ada yang bilang juga bahwa menempatkan menempatkan aduan kepada kepala desa dan sejenisnya dengan seizin orang tua itu katanya bisa berbahaya juga, karena di beberapa daerah kepala desa itu sangat kuat dan bahkan ada stigma jadinya orang tuanya ikut diusir kalau nggak mau. Betul. Atau misalnya jadi berdampak buruk kalau misalnya orang tidak mau. Nah, pertanyaan saya begini Bu, pasal-pasal ini apakah nanti berakibat justru masyarakat kita bisa jadi saling curiga gitu loh? Kayak tadi Bu bilang tuh ada fitnah yang muncul karena dampak dari
ya kepala desa bisa jadi polisi keliling-keliling segala macam. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya? Kita seperti menyerahkan isu ini ke tangan bukan negara. Kan ada orang-orang baru nih di sini. Iya, betul. Maksudnya orang-orang yang tidak secara langsung menjadi pihak dirugikan di sini. Iya. Akan sepenuh apa? Dalam kacamata perhubungan mereka tadi ya, iya, hubungan para pelaku ya. Betul. Dan kalau saya agak menarik juga di sini adalah mengenai sanksinya, Mus. Oh, sanksi pidananya? Sanksi pidananya karena di sini alternatif. Oke. Kan kalau sebelumnya kan hanya ancaman pidana badan. Betul. Di sekarang ada atau pidana denda. Dendanya berapa, Bu? 10 juta. 10 juta. Jadi teman-teman tolong dihitung ya. Rekan-rekan semua yang menonton podcast ini ada tips dari Ibu Nela gitu ya, dosen pidana kita gitu ya. Dosen nanti mengajarkan zina nanti. Tarifnya 10 juta kurang lebih ya. Kurang lebih maksimal. Begitu. Maksimal 10 juta. Masih bisa nego, jadi tenang. Kalau Anda bisa biayai hidup bersama, Anda pasti bisa biayai 10 juta. Betul. Karena di sini kalimatnya atau. Oke. Jadi tapi rekan-rekan gini, isunya bukan masalah berarti boleh ya 10 juta. Bukan itu. Isunya adalah soal sanksi pidana tadi. Betul. Jadi seolah-olah ini mau diberi sanksi apa sih sebenarnya? Jadi sanksi pidana itu akan berpengaruh pada apa sih keinginan negara gitu. Betul. Sejauh mana negara menganggap perbuatan ini tercela. Betul. Bahasa kasarnya kalau 10 juta berarti negara nggak penting-penting amat. Sebenarnya ini kan ringan ya. Kalau kita lihat dari konteks 10 juta dengan konteks ekonomi masyarakat Indonesia saat ini ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa 10 juta itu murah. Murah, iya. Tapi itu affordable lah intinya kan. Iya. Dan dia dibilang sebagai alternatif, indikasi bahwa ini tuh sebenarnya hanya kategori 2 dan betul, ancaman pidana di bawah 1 tahun dan bahkan hanya 6 bulan. Berarti kan kita sebenarnya menganggap ini ringan. Iya, jadi rekan-rekan maksud diskusi tadi dengan Bu Nela itu bukan masalah jadi boleh-boleh aja gitu. Bukan, tapi sanksi pidana itu menunjukkan bagaimana negara melihat suatu perbuatan pidana. Betul. Pembunuhan berencana hukuman mati maksimal karena dianggap sangat berat. Perkosaan 12 tahun lebih tinggi 3 tahun daripada pencabulan karena dianggap perkosaan lebih berat daripada mencabuli. Betul. Gitu ya. Fitnah 4 tahun, penghinaan 1 tahun gitu ya karena dianggap fitnah lebih berat daripada penghinaan biasa. 7-Eleven lebih rendah dibandingkan zina. Jadi apa ini? Zina berapa, Bu, ancaman pidananya, Bu? Setahun. Iya, denda kategori 2. Kategori 2. Kalau 7-Eleven 6 bulan. Denda kategori 2. Jadi teman-teman, sekalian 7-Eleven. Betul. Agak dipanjangin dikit termnya ya. Jadi jangan short term. Ini kita agak samping-samping jurang ya. Jadi kalau rekan-rekan baca KUHP pidana nanti, pastikan kalau misalnya Anda kegerebek berzina, pastikan mengakui bahwa Anda sudah hidup bersama. Kurang lebih 2 hari lah. 2 hari lah udah hidup bersama gitu ya. Supaya hukumannya jadi 6 bulan. Betul. Karena kalau cuma zina pidana 1 tahun, kalau hidup bersama 6 bulan. Jadi ini mau apa sebenarnya? Oke. Ini menarik, Bu Nela, ini menarik sekali dan ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Ternyata isunya nggak cuma masalah privasi. Betul. Bukan cuma masalah negara ikut campur, tapi ada masalah lain yang juga penting. Pembuktian di sana, implikasi di sana, soal sosiologi tadi di sana. Betul. Ancaman pidana. Bagaimana negara melihat tinggi rendahnya ancaman pidana. Menarik sekali. Jadi saya nggak mau menyimpulkan karena diskusi ini menarik sekali dan saya rasa ini penting untuk kita diskusikan lagi dan masukkan kepada tim perumus KUHP untuk melihat beberapa titik tadi yang kita maksudkan. Dan saya teringat satu kasus sebenarnya di Amerika Serikat. Jadi itu negara bagian Texas. Saya lupa nama ininya ya, pemohonnya ke Amerika Serikat itu ke Supreme Court. Itu kasus sodomi. Jadi di Amerika Serikat, negara bagian Texas dulu melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi, anal gitu ya, memasukkan alat kelamin ke anal orang lain, itu dipidana gitu ya, dipidana penjara gitu ya. Nah, karena itu hukum itu sudah lama sekali, ternyata hukuman itu akhirnya jadinya diskriminatif kepada kelompok yang homoseksual. Betul. Yang gay, karena hubungan seksualnya dianggap melakukan hubungan yang sifatnya sodomi tadi. Nah, dalam persidangan di Supreme Court gitu ya, Mahkamah Agung Amerika akhirnya membatalkan pasal itu, dicabut, dianggap tidak berlaku lagi, dihapuskan dalam hukum pidana, pengaturan pidananya tidak boleh lagi digunakan.
karena satu diskriminasi, tapi ada yang lebih menarik. Karena itu dianggap melanggar privasi warga negaranya. Dan ternyata dulu ketika KUHP itu dibuat, gitu ya, pasal pidana itu dibuat, itu tidak ditujukan untuk homoseksual. Ditujukannya juga untuk heteroseksual, tapi dengan cara sodomi tadi. Jadi semua hubungan seksual, mau homoseksual, heteroseksual, itu dikriminalisasi kalau melakukan hubungan sodomi. Supreme Court Amerika membatalkan karena akhirnya itu hanya ditujukan kepada kelompok homoseksual. Nah, yang bisa kita ambil dari sana apa? Ternyata diskriminasi hukum itu harus melihat kalau perbuatan itu ternyata dalam implementasi berat sebelah seperti yang Moderman bilang. Betul. Ingat, Moderman tadi bukan merek sepatu, Moderman adalah menteri Belanda. Ini equal nggak ya? Ya, apakah ini equal? Sama seperti tadi. Nah, ini pertanyaan yang sederhana, Bu, terakhir. Bu Nela menganggap nggak bahwa nanti mungkin nggak ya yang digerebek, yang dilaporkan itu orang-orang yang tinggalnya di Hotel Pullman Bandung depan gedung sate, atau di Mulia di belakang gedung Senayan, atau apartemen di Sudirman? Kira-kira nanti yang akan digerebek itu kos-kosannya seperti apa, Bu? Tempat-tempatnya seperti pinggir lah pasti. Karena kan pinggir. Ya, ini kita harus balik lagi ya. Kita jangan lupa. Ya. KUHP itu buat siapa sih? Ya, itu menarik. Jadi jangan sampai kita buat KUHP juga diskriminatif ternyata. Hanya buat kelompok tertentu. Betul. Hanya kelompok-kelompok yang termarginalkan. Jadi ada kelompok-kelompok malah tidak terjangkau oleh KUHP. Malah tidak terjangkau KUHP. Jadi padahal sebenarnya tujuan KUHP kan buat semua ya. Betul. Nah, jadi kita mungkin perlu refleksi lagi nih, Mus, terhadap pasal-pasal ini. Sejauh mana sih kita butuh pasal-pasal ini? Akan memberikan dampak positif nggak sih buat masyarakat, atau malah sebaliknya? Memberikan dampak yang malah menambah kesewenang-wenangan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum. Jadi kita perlu merenung lagi nih, sejauh mana kita butuh dan siapa yang mau kita lindungi sih dari pasal-pasal ini gitu. Oke. Gitu. Bu Nela, terima kasih banyak. Dan sedikit pasal ini, pasal-pasal Saman Leven, pasal-pasal zina ini adalah pasal-pasal yang sifatnya sangat moralistik. Betul. Sangat berhubungan dengan banyak sekali tekanan. Kita tidak bilang ada 1-2 tekanan ya, tapi perdebatan di masyarakatnya sangat besar. Ada isu dengan RUU PKS juga. Dihubungkan, nanti kita bahas soal itu yang di dalam lain waktu. Tapi yang pasti kita yakin, saya yakin karena saya kenal banyak guru besar yang ada di rancangan KUHP. Tim perumus itu adalah orang-orang yang sangat rasional, akademiknya kuat, teoritiknya kuat, filsafat hukumnya kuat. Kita berharap apa yang kita sebutkan tadi sudah dibahas dan sudah dipikirkan mitigasinya. Jangan sampai tadi saya menggarisbawahi pernyataan Bu Nela, ada 2 hal yang paling menarik. Yang pertama, semua yang dipidana itu sudah pasti tercela, tapi tidak semua yang tercela bisa dipidana. Yang kedua adalah KUHP ini, rancangan KUHP ini untuk siapa? Dan karena kita berharap KUHP ini, kita semuanya mau KUHP baru. Betul. Karena harus diperbarui, tapi kita berharap KUHP ini bisa untuk semua, melindungi semua dari tindak pidana. Begitu saja kurang lebih rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah menonton, dan saya pamit undur diri dulu dengan Bu Nela di sini. Terima kasih, Eras. Sampai ketemu di kesempatan lainnya, dan terima kasih banyak Bu Nela. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.